Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Apa kabar kalian guys? Sehat? Semoga sehat-sehat aja deh dalam keadaan kantong aman-aman juga. Jadi guys, hari ini admin Roger akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sin Island dari tahun 2018. Jadi film ini tuh menurut admin Roger cukup keren dengan banyak bumbu-bumbu di dalamnya. Penasaran kan? Kalau kalian penasaran, jangan lupa simak videonya dan ucapin kata sihirnya, yaitu Let's go! Film dibuka dengan sebuah adegan pernikahan oleh kedua pasangan yang sangat berbahagia. Namun ternyata video itu hanyalah sebuah rekaman yang dibuat oleh si pemeran utama film ini. Pemeran utama film ini bernama Davin. Davin adalah seorang fotografer handal. Dan Davin saat itu ternyata sedang mempromosikan hasil kerjanya ke klien tersebut. Akhirnya setelah negosiasi, klien tersebut sepakat dan menggunakan jasa si Davin. Ternyata hari itu adalah ulang tahun Davin. Dan saat mereka sedang makan-makan dengan teman-teman, lalu teman-temannya memberikan surprise kepada Davin, di mana Davin kedatangan istrinya. Istri si Davin bernama Kanika. Kanika adalah seorang pramugari sehingga udah pasti kerjaannya sangat sibuk. Sehingga Davin yang merasa ada kesempatan emas karena Kanika datang, langsung ngajak Kanika ke belakang. Dan terjadilah adegan mengebor sumur, tapi karena udah sah, jadi it's okay aja ya guys. Scene berpindah di mana Davin terlihat sedang melakukan pemotretan untuk kliennya. Sementara itu Kanika terlihat akan bekerja. Davin saat itu juga dibantu oleh seorang asisten yang kelihatan amatir. Dan sepertinya asisten itu membawa masalah besar. Karena saat itu asistennya yang disuruh motoin orang umum sehingga dia selebor dan naruh tas yang penting itu di pinggir kolam. Dan dengan kerbaunya muncul bocil kematian yang langsung aja dengan sekali jurus tas itu pun jatuh ke dalam air. Karena hal itu, semua pekerjaan yang mereka lakukan pun hilang dalam sekali jurus. Dan karena asisten yang ceroboh juga, hal itu membuat si perusahaan Davin dituntut dengan uang yang sangat banyak. Dengan hal itu membuat Davin sangat pusing. Dan untuk melunasi utang-utang itu dengan menjual aset-aset yang dia gunakan untuk bekerja. Dan hal itu membuat Davin sangat stres. Tapi nggak apa-apa, stres-stres masih ditemenin bidadari. Setelah itu waktu berjalan dan 2 tahun kemudian, si Davin terlihat menjadi bapak rumah tangga. Dan istrinya tetap bekerja untuk menghidupi mereka. Lalu si Kanika ini juga sebenarnya berusaha membuat Davin termotivasi untuk melakukan photoshoot lagi. Namun Davin menolak hal itu karena dia masih trauma terhadap kegagalan dan masalah yang dihadapinya dulu. Tapi enak juga jadi bapak rumah tangga, bisa santai rebahan. Lalu saat mereka tertidur, Kanika pun saat itu bermimpi kalau dia lagi menggali sumur bersama si pilot seniornya. Dan karena hal itu keesokan harinya, Kanika pun menceritakan hal itu ke teman-temannya. Dan ternyata teman-temannya malah ngira Kanika emang ada hubungan dengan si pilot itu. Karena si pilot kelihatan perhatian dan sering membantu Kanika. Bahkan si pilot itu juga mengantar Kanika pulang. Padahal tahu Kanika juga udah punya suami. Gimana gak baper si Kanika? Karena udah jadi pilot, good looking, tajir. Gimana gak jadi meleleh Kanika? Akhirnya Kanika tiba di rumahnya. Dan si Davin yang melihat itu langsung merasa curiga dengan gerak-gerik si pilot. Tapi Davin yang kangen dengan Kanika langsung minta jatah saat itu. Namun ditolak oleh Kanika karena capek. Dan hal itu lagi-lagi membuat Davin curiga. Kecurigaan Davin bertambah saat melihat HP Kanika. Dan melihat chat Kanika dengan si pilot yang kelihatan memiliki hubungan yang sangat dekat. Suatu hari Kanika diajak dinner dengan si pilot dan teman-temannya. Namun saat minta izin, si Davin memaksa untuk ikut. Akhirnya mereka dinner bersama dan saat dinner terlihat Kanika yang selalu tersenyum dan menatap si pilot. Dan hal itu membuat Davin geram. Hingga saat di rumah, Davin pun marah kepada Kanika. Bahkan Davin menuduh Kanika sudah pernah ngebor bersama si pilot itu. Keesokan harinya, David pun disamperin oleh teman lamanya.
Dan temannya yang kasihan dengan Davin memberikan tiket berlibur ke Davin ke Pulau Sin. Davin awalnya menolak, namun setelah melihat dia berpikir boleh juga. Hingga akhirnya Davin berangkat ke Pulau Sin sendirian dan perjalanan Davin dimulai. Davin pun tertidur di pantai karena mabuk Coca-Cola. Dan saat sadar, Davin menyadari bahwa cincin kawinnya hilang dan langsung mencarinya. Karena ribut, seorang cewek yang bernama Tasya merasa terganggu. Dan betapa kagetnya Davin karena Tasya sedang tidak memakai casing apapun. Namun Tasya marah lagi kepada Davin karena mengganggu. Padahal Tasya lah yang mengganggu imannya. Pada malam harinya, si Davin bertemu lagi dengan Tasya di bar. Dan Tasya ternyata adalah seorang desainer terkenal yang sedang berlibur di Pulau Sin. Tasya yang juga seorang yang asik, akhirnya membuat Davin dan Tasya menjadi nyambung juga. Dan tanpa komando apapun, Tasya tiba-tiba joget. Dan setelah itu hubungan Tasya dan Davin menjadi semakin dekat. Sementara itu si pilot dan Kanika saat itu sedang janjian di salah satu hotel. Dan si pilot di sini mendekati Kanika secara aktif dan ngebet. Namun saat si pilot itu udah berhasil mau ngebor sumur bersama Kanika, tiba-tiba Kanika ingat suaminya dan pergi meninggalkan si pilot. Mampus, udah tanggung malah gak dapet ye. Hubungan Tasya dan Davin ternyata sudah melewati batas, di mana malamnya mereka sudah melakukan ritual ngebor. Dan sungguh nikmat menjadi Davin ini. Kanika yang kangen sama Davin langsung mendatangi si Pulau Sin. Dan Kanika berhasil menemukan kamar Davin. Dan mereka pun berpelukan karena dipertemukan lagi. Namun tidak lama kemudian datang Tasya ke kamar itu. Dan dia meminta sempaknya kembali. Dan dengan santai Tasya pergi ngacir. Namanya istri pasti kepikiran melihat Tasya yang kayak gitu. Dan ternyata Tasya juga kesal dengan kehadiran si Kanika. Dan tentu aja Kanika marah besar kepada Davin. Dan mereka pulang dalam keadaan kecewa. Setelah itu mereka saling curhat ke sahabat masing-masing mengenai hubungan mereka. Dan mereka mendapat keputusan bahwa mereka harus memperbaiki hubungan. Hingga Kanika saat hujan-hujan mendatangi si Davin dan meminta maaf kepadanya. Dan akan berjanji untuk memperbaiki semua hubungan mereka. Sementara itu Tasya malah menyusun rencana dan join ke komunitas yoga si Kanika. Tentu hal itu membuat Kanika merasa risih dan saat sauna bersama, Kanika memperingatkan Tasya agar jangan mengganggu hubungan mereka. Namun dengan santuinya, Tasya malah menantang balik dan ingin mengalahkan Kanika. Keesokan harinya, Davin mendapat sebuah hadiah kamera dari seseorang. Dan Davin mengira hadiah itu dari Kanika. Namun ternyata hadiah itu dari si Tasya. Mantap kamera bos. Setelah itu Davin pun mendatangi rumah Tasya dan ingin mengembalikan kamera itu. Lalu tiba-tiba Davin menemukan Tasya telah terjatuh dan dia mengaku menjadi korban KDRT dari si suami. Sedangkan Kanika datang menemui suami Tasya di tempat kerjanya. Dan di sana suaminya bilang kalau Tasya ini mengalami gangguan jiwa dan dia selalu berpura-pura menjadi korban KDRT. Dan si suami juga tahu kalau Davin adalah target selanjutnya dari si Tasya. Davin pun saat itu terbangun dan ternyata Tasya meminta Davin untuk mengebor bersama dirinya. Namun Davin menolak hal itu dan meninggalkan Tasya yang sangat marah. Setelah Kanika pergi, Tasya pun mendatangi tempat kerja suaminya. Dan ternyata setelah itu Tasya langsung membunuh suaminya. Sementara itu Davin mengetahui fakta mengejutkan bahwa Tasya adalah orang tidak normal dan dia sudah beberapa kali terkena pelanggaran hukum karena dia yang mengalami gangguan jiwa. Tasya mengirimkan rekaman di rumahnya kemarin kepada Kanika namun diedit-edit sehingga terlihat Davin dan Tasya sedang selingkuh. Dan di sini Davin memberitahu Kanika bahwa Tasya ini adalah orang dengan gangguan jiwa dan Kanika harus hati-hati. Keesokan harinya saat ingin pulang dari shopping, Kanika di situ hampir ditabrak oleh seseorang dan orang itu adalah Tasya. Di situ Kanika kesal dan membalas dengan menyambak rambut Tasya dari dalam mobilnya. Namun Tasya yang sinting pun tidak tinggal diam saja. Malam harinya Tasya membalas dengan mendatangi rumah Kanika dan menyekap Kanika. Davin yang baru pulang menemukan Kanika disekap dan Tasya dengan membabi buta malah menembak Davin pada bagian bahu dan terjatuh. Hal itu juga membuat Tasya panik.
Sementara itu Kanika berhasil melepaskan diri dan melakukan pergelutan seru dengan Tasya. Namun Kanika mendapat luka sayatan pada pipinya. Namun dengan super, Davin pun bangun dan melempar Tasya dari balkon. Namun anehnya saat dilihat ternyata Tasya berhasil selamat dari balkon itu. Dan saat Tasya berlari akan menyerang mereka, Kanika pun menembakkan pistolnya dan Tasya berhasil diatasi. Scene berakhir di mana terlihat Davin sudah bekerja kembali. Dan terlihat hubungannya dengan Kanika semakin baik dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Dan film ini pun tamat. Oke guys, sekian review film dari Admin Roger hari ini. Jadi menurut Admin Roger sih guys, film ini cukup oke. Dengan alur cerita yang menurut Admin Roger sih cukup biasa aja, tapi unik juga sih pekerjaannya. Selain itu pemerannya juga cakep-cakep, jadi Admin Roger suka buat nonton film ini. Jadi untuk overall rating sih Admin Roger kasih sekitar 7 dari 10 karena si Kanikanya dan Tasya cakep juga. Oke guys, sekian review film dari Admin Roger ya. Apabila kalian ada saran atau next request film buat di review, kalian tinggal komentar aja. Jangan lupa juga buat like, comment, share, and subscribe. Admin Roger mau pamit dulu guys. See you on the next video. Bye-bye.